Perkenalkan, nama saya Utari Sari Saprina dan Saya Mela Adista. kita kembali lagi di podcast Leader 7B. Nah, di sini kita bakal ngobrol seru seputar rahasia mengukur dan mengelola kinerja bisnis sepanjang tahun. Nah, disimak ya videonya. Nah, baik Kak. Kalau begitu dalam kinerja organisasi, apa saja yang harus diukur? Nah, ada dua hal utama, yaitu output dan input. Output itu hasil kerja, misalnya jumlah produk, kecepatan layanan, dan kepuasan pelanggan. Sedangkan input itu kemampuan yang dibawa individu, seperti pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Keduanya harus seimbang. Output tanpa input itu keberuntungan, input tanpa output itu potensi yang belum digunakan. Baik Kak, banyak organisasi yang sudah mengukur kinerja, tapi kadang hasilnya bias atau tidak akurat. Sebenarnya ukuran yang baik itu seperti apa sih Kak? Ukuran yang baik itu harus relevan, bisa diamati, akurat, dan punya bukti, bisa diverifikasi. Kalau kriterianya tidak jelas, yang muncul hanya salah paham dan perdebatan antara atasan dan bawahan. Begitu Kak. Nah, ada banyak model pengukuran kinerja. Yang paling umum dipakai organisasi modern apa saja sih Kak? Setidaknya ada 3. Pertama, model balance scorecard yang melihat 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini paling populer. Kedua, IFIM model cocok untuk organisasi besar karena melihat kualitas secara menyeluruh dari kepemimpinan sampai hasil. Yang ketiga ada IFA atau Economic Value Added yang mengecek apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai melebihi biaya modal. Oh baik, ada 3 ya Kak. Lanjut, kalau di level individu biasanya apa yang dinilai Kak? Biasanya kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya. Dan yang paling penting adalah indikatornya harus objektif, disepakati, ada datanya, dan berada dalam kendali individu. Jangan melihat hal yang tidak bisa ia kontrol. Baik Kak. Banyak perusahaan yang melakukan evaluasi kinerja sekali setahun. Itu cukup nggak sih bagi Kakak? Menurut Armstrong, manajemen kinerja itu bukan kegiatan tahunan, tapi proses sehari-hari. Fokusnya ada 3, yaitu perbaikan kinerja, berkelanjutan, pengembangan kemampuan, dan membangun organisasi yang terus belajar. Setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal, itu bahan untuk meningkatkan kinerja. Jadi kesimpulannya mengukur kinerja bukan hanya soal angka ya Kak? Betul, ini tentang bagaimana orang, proses, dan organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Ketika pengukuran dilakukan dengan tepat, hasilnya bukan cuma efisiensi, tapi juga budaya kerja yang produktif dan adaptif. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas penjelasannya ya Kak. Semoga teman-teman yang mendengar jadi lebih paham pentingnya pengukuran kinerja. Sampai jumpa di podcast Leader 7B episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.